Sebetulnya kita tuh mau gerbek salon ke salah satu salon IEC-nya Inaura, tapi kok kita ketemu banyak banget ya sayuran ada di sini. Pak, ini sayurnya dari daerah mana ya, Pak? Kedung Botong. Kedung Botong. Sayurnya apa aja sih, Pak, di sini? Sawi, biasanya rasa-rasa sawi. Oh, ini dijualnya satu seikat. Oh, Pak, mau ini dong, Pak. Banyak banget tapi ya. Kita jadi belanja sayuran ya. Kita masukin di mobil ya. Sun ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kita sampai Karina. Halo Karina. Aku bawa sabun, aku bawa sayur, aku bawa sayur. Aduh ya Allah, bawa sayur. Aduh. Makasih Pak Arya. Ya Allah, makasih ya ampun. Mimpi apa Pak Arya sampai ke sini? Akhirnya nyampe ke Tumpang. Ini arah Tumpang ya, Pak? Iya, Tumpang. Oh, salon area-areanya Karina ini karena emang kebanyakan customer saya itu adalah seorang petani. Jadi kita memang melayani seorang petani-petani. Oh, jadi emang banyak emang petani di sini mereka. 80% masyarakat sini yang salon ke saya itu seorang petani. Tapi seru banget sih kalau kita sambil ngobrol. Iya, Oke, kita sambil duduk ya. Oke. Wah, seru banget nih. Ini perjalanannya lumayan panjang loh. Kita ngobrol-ngobrol ya, Karin. Soalnya ini biasanya sama Karina itu kita udah beberapa kali ikut trip, tapi aku tuh nggak pernah nyampe ke Malang. Kalau nyampe Malang sampai ke kota Malang, tapi sampai ke sini nih baru kali ini emang ke salonnya Karina nih. Gimana ceritanya awal bikin salon ini gitu? Kalau saya buka salon itu mulai tahun 2002 Pak. Itu saya buka mulai di Kota Malang. Ini adalah cabang yang kedua dari Kota Malang. Karena di kota itu ada masalah dengan keluarga saya menjenguk ibu saya yang sedang sakit. Akhirnya saya inisiatif beli rumah di sini Pak Arya. Artinya yang di kota itu saya tinggalkan. Jadi mulai dari dihitung saya menjadi hairdresser sekitar 25 tahun. 25 tahun. Ini memang saya lahir dan besar berpendidikan di sini. Saya kan lulus SMA Pak. Saya memang buka salon ini memang tujuan saya adalah memperbaiki ekonomi keluarga. Orang tua saya kan mimpinya kan untuk naik haji bersama saya. Terus saya juga berpikir ekonomi adik-adik saya juga terangkat melalui pendidikan SMA. Sampai lulus itu Pak. Saya juga memberikan lapangan pekerjaan kepada waria-waria yang tidak mampu, yang diusir dari keluarga. Itu kita tampung di sini di salon saya. Seberapa keras sih Karina membangun bisnis ini gitu? Kalau keras sih, kalau dirasakan ya memang keras ya Pak ya. Tapi kalau diskriminasi terus hinaan masyarakat terhadap kaum seperti saya minoritas ini memang sudah saya alami di luar sana Pak. Banyak hinaan baju sudah menjadi makanan setiap hari gitu loh. Tapi saya tidak menghiraukan mereka, saya tidak mengambil pusing. Pokoknya saya tetap berkarya, tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa waria itu bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan terutama untuk negara lah. Aku tuh inget suatu experience yang unik banget sih bersama Karin. Mungkin Karin ngerasa bahwa Karin itu nggak seperti orang lain. Tapi buat saya waktu pada salah satu tripnya Inaura, waktu itu hari Jumat ya sebetulnya ya. Karin minta bisa nggak kita cari masjid dong untuk sholat Jumat gitu. Waktu itu hari Jumat, Karin memilih untuk mencari tempat dan kita tuh harus naik taksi muter-muter untuk cari masjid di Thailand. Dan stigma pemikiran orang buat aku sih hubungan dengan hablum minallahnya itu Karin masih seperti dia seutuhnya. Jadi apa sih Karin sehingga membuat Karin itu kok masih sholat itu masih seperti biasa sesuai dengan ini ya Karin gitu. Sebenarnya ini adalah masalah pribadi. Tapi aku mau sharing ke Pak Arya. Karena berawal dari keluarga saya juga orang religi ya. Saya dulu juga pernah mondok. Jadi memang kewajiban saya sebagai seorang muslim harus istiqomah sholat 5 waktu. Kalau untuk menembus saya puasa setiap hari itu adalah saya mengkodoknya karena saya mulai dari balik sampai umur 30 tidak pernah puasa, tidak pernah mengenal agama. Jadi saya bersyukur kepada Gusti Allah diberikan kesempatan sampai saat ini masih bisa untuk puasa-puasa. Untuk puasa-puasa selama 30 tahun setelah balik itu Karin emang nggak pernah puasa. Dan tidak pernah mengenal agama Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah. Sebagai kita terjun ke dalam dunia hitam gitu. Jadi saya diberikan umur sampai saat ini adalah kesempatan saya lah sebelum saya nanti meninggal gitu masih ada amal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah seperti itu. Karena nih aku kalau ngelihat Karina kan apakah setiap hari itu seperti ini kalau lagi ada di salon? Kalau saya untuk penampilan tuh menyesuaikan Pak. Kalau untuk konten-konten saya live itu saya make up setipis-tipis. Tapi kalau misalnya ada tamu gitu kita menampilkan menonjolkan sisi positifnya seorang waria gitu. Karena kita kan juga dari lubuk hati itu tidak bisa sepertinya menjadi seorang laki-laki. Ya penampilan inilah yang mewakili saya mengekspresikan di hadapan masyarakat bahwa waria juga mempunyai sisi positif.
Oke. Tapi stigma yang melekat di Karin dengan Karin seperti ini, masyarakat di sini, karena Karin kan punya usaha gitu kan, itu ada efek nggak sih Karina gitu? Kalau untuk di luar ada efeknya Pak. Oke. Kalau di luar memang kita stigma itu masih ada, khususnya kita pada waktu mau belanja, mau pada waktu keluar rumah itu masih ada beberapa masyarakat yang menghina, mencaci maki, malah mendiskriminasikan waria itu seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi kalau untuk di overall di dalam salon lingkup kerja saya tidak ada sama sekali untuk yang diskriminasi itu. Orang di sekitar sini nih kalau mengenal Karina Salon itu servis apa sih sebetulnya yang benar-benar the best-nya di Karina Salon sampai orang tuh mau datang ke sini gitu Karina? Spesialis kami di Salon Karina ini memang untuk coloring dan smoothing itu best-sellernya ya di sini. Seperti itu. Karena di samping harganya juga terjangkau, servis kita itu memang membranding anak-anak saya ini supaya kerja itu berangkat dari hati dengan sepenuhnya, tidak hanya mengambil cuan-cuan keuntungan, tetapi kita harus membahagiakan keluar dari salon saya biar dia tuh tersenyum, bahagia gitu. Yang penting seperti itu, kepuasan pelanggan itu pokoknya nomor 1. Jadi buat teman-teman ya yang ada di daerah Tumpang, kayaknya kalian tuh harus ke Karina Salon Tumpang, itu wajib banyak servis yang menarik dengan harga yang terjangkau yang bisa kalian dapat di sini sebetulnya. Nah, Karin ini aku balik lagi tadi tentang stigma masyarakat. Pernah ngerasa didiskriminasi yang Karin sampai Karina itu nggak bisa lupa, itu hal apa sih sebetulnya? Ya kalau diskriminasi ya cuma verbal, non verbal itu sudah menjadi makanan aku setiap hari ya. Baik dari verbalnya menghina, verbalnya seperti meremehkan, itu memang sudah biasa gitu loh Pak. Tetapi itu sebuah cambukan bagi saya, motivasi saya, saya harus menunjukkan saya bisa gitu, saya berhasil. Tapi nge-maintain anak-anak nih, Karina, anak-anak tim itu sekarang berapa orang dan mereka siapa aja sih gitu? Apakah sama dari teman-temannya Karin? Maintain khusus untuk komunitas waria memang kita free gratis ya. Karena alasan saya memang ini adalah kaum senasib dan sepenanggungan saya. Saya pernah merasakan mereka mulai dari bawah, mulai diusir dari keluarga sampai hidup di jalan gitu. Saya kepingin waria-waria di seluruh Indonesia itu juga berkembang, berkreatif dan maju dari dunia hairdressing ini. Jadi ada sebenarnya si Karina membawa satu misi sosial juga ya sebetulnya. Bagaimana mereka juga bisa berguna, ya. Jadi nggak dianggap sebagai orang yang dipinggirkan, tetapi bisa berguna dan bermanfaat juga dengan keterbatasan mereka gitu ya. Wah, ternyata dari tadi tuh banyak banget memetik gimana kita bisa bermanfaat sih sebetulnya. Misi sosialnya di dunia hairdresser itu terlalu kuat banget juga ya. Karina, apa sih harapan dari Karina di dunia hairdressernya Indonesia? Kalau harapan saya sih perkembangan industri hairdresser di Indonesia sudah berkembang ya. Mulai bekerjasama dengan produk-produk luar negeri, terus kita juga sering dapat ilmu dari orang-orang negeri mengajari cara cutting, gitu ya, seperti kemarin dari Naura itu mendatangkan seorang Hamsan dari Hong Kong gitu ya. Harapan saya sih memang kerjasama untuk internasionalnya itu lebih diperkuat lagi. Gitu. Jadi kita lebih dunia hairdressing biar merata antara Indonesia, Eropa maupun benua-benua. Bisa lebih sejajar lagi lah ya dunia hairdressernya Indonesia sama yang ada di luar gitu ya. Pak Rian, saya mohon maaf, saya masih menunggu. Oke, siap. Ke pekerjaan saya. Oke, silakan Mbak Karin. Oh ya, Karina, aku nggak bisa lama-lama. Terus aku ada satu oleh-oleh ini dari sadel saya. Ini sebagai penanda kalau saya pernah nyampe di salonnya Karin. Oke, makasih untuk waktunya. Oke, satu. Wah, aduh. Makasih hadiahnya Pak Arya. Sukses Inaura ya. Thank you banget. Aduh, aku makasih banget. Terus aku pamit ya. Sukses terus buat Karina Salon dan tim. Thank you, makasih, bye.